Shalom dan selamat pagi teman-teman sahabat dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi saya, Pendeta Abialtar Papalan, dalam renungan pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat karena kasih dan perlindungan Maha Besar Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Bapa yang diam dalam kerajaan surga tapi bekerja untuk memberkati umat-Nya. Pada pagi yang indah ini kembali kami datang memohon pertolongan-Mu dan petunjuk-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Allah oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sahabat semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 27. Amsal pasal 3 ayat 27. Berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah sorotan tema Bonum Commune. Bonum Commune. Istilah ini adalah berarti bahwa manusia selalu berorientasi untuk menjalin kebersamaan, saling memperdulikan, dan juga tidak ada sekat-sekat di antara mereka. Kira-kira demikian pengertian dari bonum commune. Kalau kita perhatikan bahwa di Makassar, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan kota-kota yang lain sama saja. Apa yang membuat mereka sama? Kalau kita perhatikan, di sana rumah-rumah penduduknya diberi pagar. Pagar besi, batu kayu, bambu, kawat, duri, bahkan pagar khusus yang mengandung strom pembunuh. Juga dipasangi pecahan-pecahan kaca dan sebagainya. Di kota-kota tersebut kita juga bisa menyaksikan kantor, taman, monumen, tempat ibadah, sanggar hias, dan hiburan diberi pagar pengaman. Entah aman dan diharapkan aman dari kejahatan macam apa saja. Rumahku adalah duniaku sendiri. Kantorku adalah duniaku sendiri. Rumahku adalah bentengku. Demikian kira-kira kesan kita terhadap orang-orang kota, dan mungkin kita juga yang nampak kian memenjarakan diri, kian memisahkan diri, lalu menyendiri untuk berasik dan berbahagia sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan semakin punya harta, semakin punya orbit dan alibi yang kuat bagi manusia, yang semakin punya status dan kedudukan tinggi, juga akan semakin tinggi dan mahal dan kuat kokohnya pagar penembokan keliling rumah, fasilitas, dan lain-lain. Seakan-akan apa yang telah diperoleh tak mau diberikan, tak mau diperlihatkan kepada orang lain,
bahkan harus diberi benteng pertahanan dan pengamanan yang kuat. Ya, demi aku individu. Itulah fenomena yang mungkin semua kita bisa lihat, bahkan mungkin kita sementara alami, di mana perbedaan antara kota dengan desa semakin mencolok. Di desa kita masih bisa keluar masuk rumah orang tanpa ada yang mencurigai dan dicurigai. Pagar-pagar pun nyaris tidak ada. Kalaupun ada, itu pagar-pagar yang hanya bersifat pagar taman bunga. Dengan kata lain, bahwa kehidupan bersama di kota itu semakin memudar disebabkan oleh banyaknya orang yang menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang berikut adalah bahwa rupanya sifat individualisme sudah mulai terbangun seiring dengan bertambahnya harta, bertambahnya ilmu pengetahuan, tetapi juga bertambahnya status yang menyulut prinsip bahwa siapa saya, siapa kamu. Saudaraku, walaupun kita tidak menghakimi bahwa semua fenomena tadi adalah semuanya tidak benar, semuanya negatif, tetapi yang mau dikatakan di sini adalah bahwa memang sebagai orang-orang yang adalah makhluk sosial yang selalu memperjuangkan bonum commune atau berorientasi pada kehidupan bersama, peduli sesama, menjalin kebersamaan dan kebahagiaan bersama. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi acuan kita bahwa kita harus sadar bahwa ada orang-orang yang berhak menerima kebaikan, menerima pertolongan, menerima rejeki daripada kita. Dan hak itu kita tidak boleh tahan. Kita tidak boleh pendam hanya karena status, hanya karena takut kehilangan harta, takut kehabisan, atau takut yang lain yang tentu muncul dari dalam diri kita dan mungkin keluarga dan golongan kita. Firman Tuhan juga menggarisbawahi bahwa banyak orang yang menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, karena walaupun dia mampu memberi, mampu melakukannya, karena terbawa arus dengan sistem kehidupan yang individualisme di kota ataupun di tempat-tempat lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, Dia berhak juga untuk memagari keilahiannya dan tidak mau untuk bergaul dengan dunia orang berdosa, sebab orang yang tidak kudus tidak selayaknya menyatu dengan yang kudus. Tetapi Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan contoh yang luar biasa bahwa Dia membuka pintu kerajaan sorga dan Dia keluar menjumpai manusia dan menderita karena manusia berhak menerimanya, karena Dia adalah gambar dan rupa Allah. Yesus Kristus berorientasi pada bonum commune, memberi contoh kepada saya dan teman-teman semua bahwa kebahagiaan bersama dengan saling peduli itulah yang terutama menjadikan hidup kita sejati. Kristus dalam bonum communenya bahkan rela menderita sampai mati di kayu salib demi
untuk kebersamaannya dengan orang berdosa, bahkan menebusnya dari dosa yang fana. Marilah kita membongkar tembok-tembok pagar hati kita, tembok-tembok pagar pemikiran kita yang negatif terhadap orang lain. Mari buka hati, mata, telinga, bahkan kasih, supaya orang-orang lain datang kepada kita. Orang-orang lain datang untuk menerima kebaikan dari kita, maka kita juga akan menerima kebaikan daripada Tuhan. Bonum Comune kiranya terus menjadi panduan kita, dan contoh yang sejati adalah pengorbanan Kristus, sengsara Kristus bagi dunia dan kita semua. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus atas firman-Mu yang menyegarkan kami. Kiranya boleh menjadi panduan sejati dalam hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikian teman-teman firman Allah yang kita renungkan. Selamat beraktivitas dan Immanuel.